Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, Bapak Sandi Aditya dan Pak Kongres Murti. Kami dari kelompok 7 SEO dengan anggota Albert Maulana dan saya sendiri Pak Satu Saputra ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gimana sih cara memecahkan masalah-masalah umum terkait SEO dan bagaimana cara kita untuk memecahkan. Oke. Di sini kita harus tahu dulu mengenai apa sih SEO itu. Jadi SEO itu merupakan serangkaian teknik dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat dari sebuah situs web di hasil mesin pencari seperti kayak Google, Bing, dan Yahoo. Dan tujuannya adalah untuk membuat situs Anda tuh muncul lebih tinggi dalam daftar hasil pencarian. Nah, ketika orang mencari informasi, produk ataupun layanan tertentu di internet, ini tuh dilakukan dengan cara mengoptimalkan situs sebuah bisnis agar mesin pencari itu dapat memahami kontennya dengan baik dan menganggapnya relevan bagi pencari yang sedang mencari informasi yang serupa. Nah, dengan kata lain, SEO itu tuh akan membantu situs web sebuah perusahaan agar lebih mudah untuk ditemukan oleh orang yang memerlukan apa aja sih yang ditawarkan oleh internet. Oke, lalu apa sih yang sebenarnya terjadi kalau misalnya situs-situs kalian tuh nggak tersedia gitu, tidak muncul gitu di Google. Jadi ketika sebuah situs web itu tidak muncul di mesin pencari, sejumlah dampak serius dapat terjadi. Nah, situs tersebut tuh akan mengalami kurangnya lalu lintas karena sebagian besar pengguna internet itu cenderung hanya melihat halaman pertama ataupun kedua gitu dari hasil pencarian. Nah, ini berarti itu potensi pengunjung yang datang melalui pencarian organik itu sangat terbatas. Nah, selain itu, hal ini tuh dapat menyebabkan kehilangan pelanggan potensial. Nah, hal yang dapat menyebabkan situs tidak muncul di mesin mencari adalah yang pertama, pembaruan algoritma yang secara tidak berdiam. Nah, ketika Google memutuskan untuk mengubah cara algoritmanya untuk mengevaluasi dan merangkum situs web, situs yang sebelumnya itu memiliki peringkat yang tinggi mungkin tiba-tiba merosot ke peringkat yang lebih rendah atau bahkan tidak muncul sama sekali dalam mesin cari. Lalu yang kedua adalah meningkatnya kompetisi. Situs-situs yang tidak mampu bersaing dengan konten yang lebih kuat atau dioptimalkan dengan baik dapat merosot dalam peringkat ataupun nggak muncul sama sekali dalam mesin pencarian. Lalu yang ketiga adalah kompleksitas teknis. Nah, jika sebuah situs memiliki masalah teknis seperti kayak struktur yang sulit dipahami, URL yang tidak teroptimasi, waktu pembuatan yang lambat, ataupun masalah teknis lainnya, mesin pencari itu mungkin akan kesulitan untuk mengakses dan mengindeks kontennya dengan baik. Lalu yang keempat adalah kualitas konten yang buruk. Nah, jika suatu situs memiliki konten yang tidak memadai, berlebihan, dan cenderung menggunakan kata kunci yang buruk, maka mesin pencari akan cenderung untuk menghindari menampilkan situs tersebut dalam hasil mesin pencarian. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya situs kita tuh tidak terdaftar gitu di Google ataupun mesin pencari yang lain? Yang pertama adalah kita tuh dapat melakukan verifikasi website. Nah, langkah pertama yang perlu diambil untuk memperbaiki situs yang tidak muncul di mesin pencari adalah dengan memastikan bahwa mesin pencari itu dapat mengakses dan mengindeks situs. Lalu yang kedua adalah mengecek apabila terdapat penalti. Nah, penting untuk memeriksa apabila ada pemberitahuan penalti melalui alat-alat webmaster seperti kayak Google Search Console. Nah, kalau misalnya ada, identifikasi penyebab penalti dan menindaklanjuti dengan perbaikan yang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas konten. Nah, kualitas konten adalah faktor kunci dalam peringkat situs web di mesin mencari. Nah, memperbaiki konten dapat meningkatkan gitu visibilitas dari situs tersebut. Lalu yang keempat adalah research setiap keyword yang digunakan. Lakukan penelitian kata kunci secara cermat untuk mengidentifikasi kata kunci yang relevan dan memiliki volume pencarian yang tinggi. Lalu yang kelima adalah carilah bantuan profesional. Nah, pertimbangan untuk mencari bantuan dari profesional SEO, ahli SEO tuh dapat memberikan saran yang tepat dan melakukan audit situs yang mendalam dan mengembangkan strategi SEO yang efektif bagi situs Anda. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan apabila bisnis kita tuh tidak terdaftar atau tidak terlist gitu di dalam search engine. Yang pertama itu adalah memperbaiki tautan balik atau backlinks. Nah, tautan balik adalah tautan dari situs web lain yang mengarah ke situs dari sebuah bisnis.
Nah, perbaikan situs tautan balik melibatkan upaya untuk mendapatkan tautan ini dari situs yang relevan dan otoritatif, serta menghapus tautan yang buruk atau bersifat spam yang dapat merugikan peringkat situs Anda. Yang kedua adalah memperbaiki konten. Nah, konten di situs web Anda tuh harus informatif, relevan, dan berkualitas tinggi. Nah, pastikan bahwa konten di situs Anda tuh mencerminkan secara efektif apa yang relevan gitu untuk membantu mesin pencari memahami konten dari bisnis. Lalu yang ketiga adalah menyusun informasi sosial media. Lalu, nah praktik yang baik adalah mengoptimalkan profil media sosial bisnis Anda. Nah, pastikan profil media sosial dari bisnis itu tuh mencantumkan informasi yang konsisten dengan bisnis Anda dan mencakup tautan balik ke situs web. Lalu yang keempat adalah melakukan analisis kompetisi bisnis. Nah, meninjau dan menganalisis situs bisnis web pesaing itu dapat memberikan wawasan yang berharga. Nah, ini tuh bisa membantu sebuah bisnis untuk mengidentifikasi apa sih yang mungkin perlu ditingkatkan atau disesuaikan di situs dari sebuah bisnis untuk bersaing lebih efektif di hasil pencarian. Oke. Oke, what to do when your ranking have a drop off. Jadi ketika peringkat situs web atau konten kita mengalami penurunan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan buat memahami penyebabnya dan untuk mencoba memperbaikinya. Yang pertama itu ada mendiagnosis penyebab penurunan peringkat. Nah, saat menghadapi penurunan peringkat, langkah pertama adalah mendiagnosis penyebabnya. Ini bisa menjadi langkah yang paling penting karena tindakan selanjutnya akan sangat bergantung pada pemahaman yang akurat tentang masalahnya. Beberapa penyebab umum penurunan peringkat meliputi yang pertama itu ada pembaruan algoritma. Terkadang mesin pencari seperti Google melakukan pembaruan algoritma yang dapat mempengaruhi peringkat situs web. Ini bisa membuat situs web yang sebelumnya unggul mengalami penurunan peringkat. Lalu yang kedua itu ada konten berkualitas rendah. Konten yang tidak relevan, tidak informatif, atau berkualitas rendah dapat menyebabkan penurunan peringkat. Konten juga harus memberikan nilai tambah kepada pengguna agar bisa ada. Lalu yang ketiga itu ada masalah teknis. Masalah teknis seperti kecepatan, loading yang buruk, tautan yang rusak, atau masalah kinerja situs web yang dapat mempengaruhi peringkat. Lalu yang keempat itu ada persaingan lebih ketat. Jika pesaing Anda meningkatkan SEO mereka atau mengoptimalkan konten mereka dengan lebih baik, mungkin mengalami penurunan peringkat yang relatif. Bisa di next. Lalu mengambil langkah yang sesuai. Setelah kita mengidentifikasi penyebab penurunan peringkat, langkah selanjutnya itu mengambil tindakan yang sesuai. Yang pertama itu ada pembaruan konten. Jika konten kita mengalami kualitas yang rendah, kita harus memperbaruinya dengan konten yang lebih baik, lebih informatif, dan juga lebih relevan. Kita juga harus mempertimbangkan untuk mengoptimalkan kata kunci yang sesuai agar bisa dapat dilihat oleh semua orang. Yang kedua itu ada perbaikan teknis jika masalahnya adalah masalah teknis seperti kecepatan loading yang buruk atau masalah struktur URL. Kita harus mengidentifikasi dan juga memperbaiki masalah tersebut. Google Search Console adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi masalah teknis. Lalu yang ketiga itu ada backline building. Jika penurunan peringkat terkait dengan backline yang hilang, kita harus mempertimbangkan buat membangun kembali tautan yang hilang atau mencari peluang baru buat mendapatkan backline berkualitas yang lebih tinggi. Lalu yang keempat itu ada perbaikan one page. Kita juga harus mastiin halaman kita tuh harus dioptimalkan dengan baik buat kata kunci tersebut. Ini juga termasuk penggunaan kata kunci yang relevan dalam judul, deskripsi meta, tag, header, dan juga konten. Lalu yang ketiga itu kita harus menjaga agar situasi lebih terjangkau. Ini adalah langkah penting dalam mengatasi penurunan peringkat. Kita nggak boleh panik, terus kita harus ngalihin energi buat mendiagnosis masalah dengan cermat dan juga objektif. Lalu kita juga harus menghindari mengambil tindakan yang impulsif yang mungkin merusak lebih lanjut. Yang terakhir itu kita harus bersabar, penasaran, dan juga adaptif. Untuk memperbaiki peringkat SEO bukanlah proses yang cepat. Perubahan mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan untuk terlihat secara signifikan. Oleh karena itu, kita harus bersabar dan juga fokus pada strategi yang kita terapkan. Eh, kita juga harus tetap penasaran dan juga adaptif.
kita harus memantau kinerja situs web kita terus. Terus kita juga harus analisis tren dan kita juga harus mengikuti perkembangan dalam industri SEO. Jika perubahan strategi diperlukan, kita harus melakukan dengan bijak berdasarkan data dan pemahaman yang lebih baik. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga harus penting melacak dan mengukur hasil dari tindakan yang kita ambil. Kita harus misalnya gunain alat analisis web dan alat SEO buat mantau perubahan dalam peringkat. Kita juga bisa ninjau kembali strategi yang kita butuhin. Oke, bisa di next. Oke, how to seek professional help for free. Ketika kita memiliki masalah atau pertanyaan terkait SEO atau Search Engine Optimization, terkadang bisa sulit buat menemukan bantuan atau jawaban yang kita butuhin. Terdapat banyak informasi yang beragam di luar sana, dan untuk menghubungi ahli SEO termuka bisa menjadi tugas yang menantang. Namun ada beberapa situs web dan platform yang dapat membantu Anda mendapatkan jawaban dari para ahli di hampir semua topik, termasuk SEO, dan yang terbaik adalah semuanya gratis. Langkah pertama itu kita harus mendiagnosis masalah SEO. Sebelum kita mencari bantuan, pentingnya buat memahamin masalah apa yang sedang kita hadapi. Seperti kenapa peringkat kita menurun sih, terus kenapa juga, apa ini ada masalah teknis, Eh, terus apakah kita juga memerlukan saran tentang strategi konten. Semakin jelas konten kita tentang masalah kita, semakin tahu kita untuk mendekati sumber daya yang tepat untuk mendapatkan bantuan. Bisa di next. Oke, langkah kedua itu adalah menggunakan sumber daya gratis untuk bantuan SEO. Ada beberapa situs web dan juga platform yang dapat kita butuhin dan juga manfaatin untuk mendapatkan bantuan dari teknis dan juga nasihat SEO secara gratis. Yang pertama itu ada Search Engine. Search Engine itu adalah web yang memiliki banyak situs web Q&A termasuk webmaster dan SEO. Itu adalah tempat yang bisa bertanya kepada para ahli dan juga bisa mendapatkan jawaban tentang masalah yang kita hadapi pada situs web kita. Lalu yang kedua itu ada Quora. Di web Quora kita bisa mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik, termasuk SEO juga, dan juga mendapatkan tanggapan dari beberapa komunitas ahli. Lalu yang ketiga itu ada Reddit. Reddit itu memiliki banyak subreddit yang fokus pada SEO, seperti R atau SEO dan R atau Big Shep. Eh, itu adalah tempat para profesional dan penggemar SEO berkumpul untuk berdiskusi dan juga menjawab pertanyaan. Yang keempat itu ada Moz Community. Community Moz adalah tempat di mana para ahli SEO dan pemasar berbagi pengetahuan dan menjawab pertanyaan tentang strategi SEO. Lalu ada Google Webmaster Help Community juga. Jika kita memiliki pertanyaan spesifik tentang mesin pencari Google dan alat webmaster, komunitas Google Webmaster adalah tempat yang bagus untuk mendapatkan jawaban langsung dari ahli Google-nya langsung. Lalu yang terakhir itu ada grup link ID dan grup Facebook. Di link ID dan Facebook terdapat banyak grup profesional terkait SEO dan pemasaran digital di mana kita bisa mengajukan pertanyaan dan mendapatkan masukan dari para ahli di bidang tersebut. Ketika kita mengajukan pertanyaan, pastikan kita memberikan informasi yang spesifik tentang masalah kita. Semakin banyak detail yang kita sertakan, semakin banyak ahli dapat membantu dan ini juga memungkinkan meningkatkan dan juga mendapat jawaban yang paling sesuai dan juga berguna. Dengan begitu, kita bisa memiliki lebih banyak pilihan untuk mempertimbangkan solusi yang paling cocok dengan masalah tersebut. Oke, bisa di next. Oke, sekian dari kami mengenai paparan materi mengenai troubleshooting common SEO problems. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di comment section pada video YouTube ini. Sekian, terima kasih.